Kedengeran? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmata at-ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, juga nikmat masih bisa istiqomah duduk di majlis yang mulia ini, majlis yang penuh dengan cucuran rahmat, barakah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah pada kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan juga tentunya kita semua selaku umat Rasulullah, yang mudah-mudahan kita semua akan menjadi umatnya yang akan berada di belakang barisan Rasulullah dan mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidah di mana saja berada, bil khusus para alim ulama, para asatidah setempat, dan juga terutama yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai, yaitu Kiai Haji Mudi Al-Ansori selaku orang tua kita, guru kita yang senantiasa membimbing kita untuk kita cinta kepada majelis ilmu, dan selalu beliau mendampingi ibu-ibu sekalian sehingga majelis ta'lim ini walaupun jamaahnya banyak, mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Kiai Haji Mudi selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak keturunannya jadikan anak yang saleh dan salehah. Dan juga orang tua kita, guru kita juga yang senantiasa gak pernah ninggalin ya Bu ya. Walaupun beliau kadang-kadang repot sama urusan anaknya, tapi selalu tuh Masya Allah, selalu beliau mendampingi kita sekalian karena cintanya kepada majelis ilmu, dan karena cintanya kepada ibu sekalian, dan cinta kepada musalla ini ya, musalla dan majelis ini, supaya apa? Supaya majelis ini hidup, supaya musalla ini hidup. Dan juga Ibu Hajah Syarifah yang selalu juga hadir, dia sebagai ketua, kita doakan semuanya, para pengurusnya, para jamaahnya, mudah-mudahan selalu sehat walafiah, selalu diberikan oleh Allah kemudahan langkahnya untuk datang ke setiap majelis ilmu, bukan hanya di majelis Al-Azhar, tapi di setiap majelis-majelis ilmu
diberikan kemudahan keringanan langkahnya untuk bisa duduk bersama-sama menuntut ilmu bersama para guru-guru kita, para kiai, para ulama. Mudah-mudahan kita semua kelak juga akan menjadi hamba Allah yang bersama-sama dengan para kiai, para ulama, para habaib, para masyayikh dan guru-guru kita berada di belakang barisan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita doakan untuk guru kita Bapak Kiai Haji Mudi Al-Ansari, kemudian juga untuk Ibu Hajah Maimunah, Ibu Hajah Syarifah, dan juga untuk kita semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, sehat walafiat untuk ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan anak-anak keturunan kita Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Dan juga untuk yang belum hadir, kita doakan ibu mereka, mudah-mudahan Allah gerakkan hatinya, diberikan hidayah oleh Allah, sehingga terbuka hatinya untuk mau datang ke majelis ilmu. Mumpung masih diberikan umur panjang, mumpung masih diberikan sehat walafiat, bisa jalan. Ya Bu, kita doakan mereka. Sebenarnya mereka bukannya enggak mau ke majelis, cuman masih berat langkahnya. Untuk itu kita yang ada di tempat ini yang diaminkan oleh para malaikat, kita doakan mudah-mudahan seluruh warga Gang 5 ini dibukakan hatinya oleh Allah, diringankan langkah kakinya untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu ini, untuk menghidupkan musalla dan majlis ini, sehingga Allah turunkan keberkahan dan rahmatnya khususnya untuk warga Gang 5 ini dan umumnya untuk yang sekitarnya. Karena kalau di satu negeri atau di suatu daerah banyak orang yang soleh-solehah, maka keberkahan itu bukan hanya untuk warga sekitar, tapi untuk masyarakat sekitarnya dan untuk warga yang berada di lingkungan dan seluruhnya. Mudah-mudahan kita doakan Allah gerakkan hatinya, Allah bukakan hatinya, Allah ringankan langkahnya untuk datang ke majelis ilmu, sehingga warga di sini menjadi warga yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah jami'an syamilan ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah yang kedua saya minta ikhlasnya dari ibu sekalian untuk mendoakan orang tua saya, bapak mertua saya yang baru kemarin dipanggil oleh yang punya menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari Kamis malam, itu malam Jumat sekitar jam 6:15 kurang lebih segitu, dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan diterima segala amal baiknya, dimaafkan segala kesalahannya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Dan juga untuk kita semua ya Bu ya, orang tua kita semua, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan yang sudah wafat dimaafkan kesalahannya, terima amal baiknya, diluaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Allahumma rabbana taqabbal wa asil thawaba ma qara'na min al-Qur'anil 'azim la wahya baina ummahatina wa ajdadina wa jaddina wa jaddatina wa a'mamina wa 'ammina wa ammatina ustadatina as-satidatina wa limasyayikhina masyayikhana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan hadiatan ila ruhi almarhum Bapak Haji Tubagus Ahmad Bakri bin Tubagus Abdul Hamid. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله اللهم اجعله قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفار النيران اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة من أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Terima kasih doanya, mudah-mudahan menjadi amal baik buat kita dan mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya untuk almarhumah dari kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab yang sekarang pasalnya tentang masalah hak-hak tetangga. Ibu, hak-hak tetangga. Ibu punya tetangga? Banyak kan tetangga ya Bu ya? Tangga itu kiri kanan, depan belakang. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakina wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat Al-Qur'an berfirman, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang pertama diperintahkan oleh Allah adalah kita untuk menyembah Allah. Dan tidak boleh kita menyembah selain daripada Allah. Artinya berbuat syirik. Syirik itu macam-macam, nih Bu ya. Ada syirik secara terang-terangan, ada syirik secara khafi, samar. Ya, syirik yang samar itu yang di dalam hati kita. Kalau syirik yang nyata, seperti Ibu percaya kalau lewatin pohon gede, maaf, ya ada yang nunggu, memang ada yang nunggu, ya. Kadang-kadang maaf Ibu ngomongnya, maaf numpang lewat sama siapa? Ya, cukup kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas. Bisa doanya tapi kadang bukan lupa, kadang masih tetap make. Begitu lewat pohon yang gede numpang-numpang. Bagong mau lewat katanya lah. Kita sendiri dibilang bagong. Bagong kan itu bahasa Jawa ya. Bagong itu artinya babi apa ini sih? Oh, babi ya. Babi ya. Masa anak kita disamainnya sama binatang? Enggak. Ketika kita sudah memasrahkan diri kita kepada Allah, iklan sebentar. Ya. Kalau yang dulu masih begitu, ya orang tua dulu belum paham. Karena dulu majelis-majelis salim itu nggak banyak kayak sekarang, kan gitu ya Bu. Kadang-kadang lewatin jembatan, nah
Nah, itu mah klakson doang kagak apa-apa. Tapi tetap bacanya itu Bu, enggak usah anak bagong mau lewat, numpang lewat. Lah ini punya siapa? Kecuali memang ada orang di situ, Ibu mau lewat baru permisi. Numpang lewat ya Bu, numpang lewat ya Pak. Lo orang ada siapa-siapa. Kecuali Ibu ngelihat orangnya, wujudnya, baru cukup membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fis sama' wa huwas. Kalau kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, maka tidak akan dapat sesuatu pun yang akan mencelakai kita. Hatta makhluk halus sekalipun. Setan itu kalau Ibu kita baca baru ta'awud aja, ya kan dia itu udah kebakar, menjerit, apalagi sampai dengan ayat Al-Quran. Walaupun terkadang ada orang lagi kesurupan, dibacain ayat kursi dia ikut. Ini mah ada pinter tuh, ya. Cuman kalau lagi kesurupan jangan suka diajak ngomong. Itu setan demen Bu. Kan Ibu kadang-kadang nanya, mau apa? Mau kopi pahit, diambilin kopi pahit, ditambah betah dia. Dikasih kopi. Terus dikasih lagi apa Bu, menyan, rokok lisong ya. Ya kan demennya kayak begitu. Makanya kalau orang kesurupan dan lain sebagainya jangan suka diajak ngomong. Bacain ayat Quran, biarin dia ikut juga. Berarti dia pinter. Terus aja bacain Bu. Lama-lama dia akan panas. Kalau nggak mampan adzanin. Kan setan itu ketika mendengar suara azan dia akan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut tuh di bahasanya. Jangan ketika kita ngituin orang yang kesurupan kita ajak ngomong. Ya betah dianya. Jadi jangan pernah diajak ngomong. Azanin. Ya. Kalau Ibu nggak percaya nanti kalau ada orang kesurupan Ibu azanin di telinganya. Pasti dia nggak bakalan lama. Kenapa saya bisa jamin itu? Saya udah pernah Ibu ngituin orang yang kesurupan. Jadi saya lagi jalan-jalan nih Bu, sedikit cerita. Di villa sama ibu-ibu jamaah. Ada jamaah saya pas tidurnya bareng sama saya, samping saya. Awalnya dia minta begini, Ustazah bacain saya bacain Quran. Bacain Quran apaan? Apa aja Ustazah katanya. Mungkin dia udah rasa nih. Baru saja saya mau baca, dia udah langsung ketawa. Waduh, dia anaknya kesurupan nih. Mana rambutnya panjang kan anaknya Bu? Panjang rambutnya. Saya bacain ayat kursi nggak mempan. Saya adzanin dia. Belum juga, malah dia ngeliatin saya begini. Serem kalau nyetik itu Bu, serem melihat matanya. Dia ngeliat saya sambil begini ngeliatin saya. Kan beda orang, kalau itu kan beda matanya ya. Akhirnya saya baca apa lagi nih, saya bilang. Udah saya terus baca. Saya telepon suami saya, ya sini. Kedua kali saya adzanin baru saya bacain ada salah satu bacaannya, baca ayat kursi, baca ini gitu ya Bu ya. Besok paginya apa Bu? Begitu udah lagi sarapan bareng-bareng. Dia ngomong sama saya, Ustazah, katanya semalam tuh Ustazah baca adzan suaranya enak. Saya sampai ketawa Bu. Pantesan kamu nggak mau keluar saya bilang gitu. Jadi setan yang merasukinya bilang katanya suaranya enak, saya ketawa jadinya. Pantesan nggak mau keluar saya bilang gitu. Jadi adzanin ya Bu. Kalau dibacain ayat kursi dia ikut, terusin. Saya udah pernah 2 kali begitu ada jamaah lagi ngaji begini Bu. Lagi ngaji, habis salaman duduk, begitu duduk plak, kesurupan. Saya baca ayat kursi dia ikut baca ayat kursi. Malah dia nyerocos baca syahadat segala macam. Ibu-ibu yang lain udah pada, Bu Tatu gimana ini gimana? Saya juga sebenarnya takut, udah merinding. Akhirnya saya di samping pintu tuh Bu. Saya cuma kelihatan muka saya doang. Saya ingat sama guru saya waktu saya itu. Kalau ayat kursi nggak bisa, bacain Bismillahilladzi la yadurru. Saya bacain dia nggak bisa ngikut Bu. Saya dari jauh aja saya bacain. Ada teman saya yang pintar, yang beranian. Bu, gini ini saya bilang. Dari sini angkat tadi gitu tuh. Saya yang bacain aja dari sini.
Dibacain itu dia nggak ngikut, lama-lama dia lemes. Jadi bacain bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un. Jadi jangan suka lagi ya, Bu. Lewat-lewat itu numpang. Lewat-lewat aja. Bacain aja. Kalau masuk ke satu tempat yang baru pun sama begitu, ya. Jadi ini Allah mengapa mengaitkan tentang masalah ayat ini berkaitan dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, karena salah satu syarat ketika kita menyembah kepada Allah kemudian kita mempersekutukan segala sesuatu mempersekutukan dengan yang lain atau percaya dengan yang lain, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun kuatnya ibadah kita, rajin tahajudnya, baca Qur'annya rajin, tapi kalau masih percaya kepada selain daripada Allah, masih percaya dengan ramalan, masih percaya dengan dukun, maka amal ibadah kita sia-sia, nggak akan diterima. Dan dukun sekarang itu nggak mempan, Bu, nggak kayak dulu. Kalau dulu peramal-peramal dulu, zaman para nabi itu karena mereka masih bisa dengar langsung, mereka bisa langsung naik ke langit. Jadi pembicaraan Allah dengan malaikat mereka tahu. Akhirnya dukun itu informasinya cepat dari setan. Karena setan itu bisa naik ke langit. Tapi begitu Rasulullah lahir, tidak bisa setan itu naik lagi ke atas langit. Jadi tidak bisa mendengar pembicaraan Allah dengan para malaikat. Maka kalau dukun-dukun sekarang nggak ada, Bu, yang sakti kayak dulu. Dia nggak bisa tahu, ya, kecuali walaupun dia bersekutu dengan setan sekalipun. Dia akan tahu kalau ibu udah cerita. Biasanya kalau datang kan ibu ditanya, ada apa kesini? Gini-gini, ibu cerita dulu. Nah baru dia tahu, masih tahu. Karena dari cerita kita. Kalau kita nggak cerita dia nggak tahu. Ya kan ibu cerita dulu. Ibu mau ngapain kesini? Ini Pak, misalkan uang saya hilang. Di mana hilangnya? Lah kalau tahu mau ngapain ke dukun gitu. Kira gitu, Bu. Jadi jangan pernah kita lari ke dukun. Apapun persoalan kita serahkan kepada Allah. Curhat sama Allah. Kan hanya Allah yang bisa memberikan jalan keluarnya setiap apa yang kita hadapi. Ya. Kemudian kata Allah, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Kata Sayyidina Abu Bakar kalau tidak salah, tabirru walidaini birru walidaini tabirru birru abaukum tabirru waladuka, kalau tidak salah. Berbuat baik kamu kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Kalau kita dulu sama orang tua gak pernah ngopenin, kalau bahasa orang sininya, gak pernah perhatian, gak pernah ngurusin, cuek, maka jangan salah kalau nanti kita tua, anak kita juga cuek sama kita. Karena apa yang kita perbuat kepada orang tua kita, itulah nanti yang akan kita dapatkan dari anak-anak kita. Jangan salahkan anak ketika nanti anak dewasa cuek kepada kita, karena ketika anak-anak kecil kita juga cuek sama anak. Ibu main HP asik, anak nanya, "Mama, ikannya di mana?" "No, di lemari." Gak diperhatiin anaknya, kan ibu asik dengan main chat, WhatsApp, lagi lihat YouTube. Maka jangan salahkan anak ketika nanti kita sudah lanjut usianya, ketika kita ngomong sama anak, anak juga cuek. Karena itulah yang kita lakukan, itulah yang kita contohkan kepada anak kita. Ya. Jadi mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Karena anak itu butuh perhatian, butuh belayan, butuh ciuman, butuh pelukan dari ibu. Terutama ibu. Ya. Kemudian apa yang Allah perintahkan sesudah kita menyembah kepada Allah, tidak berbuat syirik, kemudian berbuat baik kepada orang tua, kemudian wabidil qurba wal yatama, dan berbuat baik terhadap kerabat dekat, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi, dan orang-orang miskin, tetangga sefamili, tetangga yang bukan famili, dan kawan dalam perjalanan.
Yang harus kita perbaiki ya perbuatan kita setelah kita hablum minallahnya baik. Ya. Tetapi hablum minan nas yang enggak baik, maka tidak sempurnalah iman seorang. Ibadahnya rajin, bangun malamnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, tetapi sama tetangga kiri kanan enggak pernah baikan, maka ini tidak akan menjadi amal soleh di hadapan Allah. Kan ada orang yang begitu ya, Bu? Ada. Tetangga sama tetangga kagak pernah apa ya, Bu? Nyapa mah nyapa. Cuman ke tetangga nggak ada baik-baikannya, gitu maksudnya. Kadang orang merasa kalau dia nggak ada malah seneng. Kan orang begitu ya. Enak lu dia udah pindah dari sini gitu. Karena adem kalau nggak ada dia. Ini kan berarti kita harus introspeksi. Kenapa orang kok jadi malah nggak ada saya, jadi merasa enak gitu. Berarti ada yang salah dalam diri kita. Ya. Kehadiran kita justru tidak diinginkan, tapi ketidakberadaan kita justru diharapkan. Ini kan gak enak kalau begini, Bu. Ada gak yang begitu tuh? Karena mulutnya selalu bikin tetangganya gak enak. Selalu kepo. Gitu ya. Ada gak emang ada di sini, Bu? Ya. Ada kali katanya, kata Bu Haji. Jadi orang yang baik itu adalah ketika dia nggak ada, orang nyari. Tuh, orang yang baik. Ketika dia ada, dia merasa orang-orang merasa enak gitu ya. Dicirinya kalau orang ini nggak baik, ketika dia nggak ada, orang pada kegirangan. Ya Allah, dia nggak ada sehari aja di sini kayaknya adem banget, dah enak dah. Kalau ada di sini, aduh. Gerah, apalagi musim panas tambah gerah, ya. Padahal ini kaitannya tuh. Ketika sudah baik hubungannya dengan Allah, harus baik dengan tetangga, dengan kerabat dekatnya baik, dengan tetangga kiri kanannya baik. Bahkan ada salah satu pendapat ulama bahwa tetangga itu batasannya 40 rumah. Ke kanan 40, ke kiri 40, ke depan 40, ke belakang 40. Itu tetangga. Kita kan kadang-kadang sama tetangga ya sekitar sini doang ya. Kalau di kampung makan, Bu, sampai kampung lain aja kenal nama kita. Nah saya aja di sini, Bu, kadang-kadang anak tetangga sebelah sana, itu orang mana sih itu? Itu kan tetangga situ, oh orang baru ya gitu. Karena jarang kenal. Kalau orang di kampung kan beda ya, Bu ya. Apalagi orang komplek. Masuk, keluar, tutup pintu. Begitu mati tetangganya kayak ada yang tahu. Ini pernah terjadi, Ibu. Saya malah pernah diundang hanya sampai dikasih duit buat suruh ngajiin doang. Jadi di situ tetangganya rumahnya tinggi-tinggi pagernya. Ada yang meninggal, nggak ada tetangganya yang datang. Akhirnya ngambil dari daerah saya. Itu di daerah Menteng sana. Itu kan Menteng kan orang-orang elit, Bu. Kita yang pulang, mesti kan kita takziah, kita yang ngasih. Nah kita yang pulang kita ini diamplopin. Saking senangnya kita bacain Yasin, kita doain gitu ya. Karena tetangganya nggak ada yang datang. Jadi ngambilnya dari tempat lain. Ini kan gak enak banget kayak begini, Bu. Itu kan karena kitanya nggak bermasyarakat. Sama halnya ibu yang setiap saat atau sering duduk di majelis ilmu dengan orang yang nggak pernah duduk di majelis taklim. Ini saya rada nyari ibu ini kemana nih? Biasanya duduk di oh capek. Budasima, biasanya kan duduknya di situ tuh, udah langganan tuh.
Makanya begitu nggak ada, kemana nih Bu Dasima? Ini kebanyakan makan daging kurban. Jangan-jangan naik darah tingginya. Ibu yang biasa duduk di majelis dengan ibu yang nggak pernah duduk di majelis. Kalau ibu yang biasa duduk di majelis, dia nggak datang, nggak ada nih. Nanya kan, ibu ini kemana ya? Biasanya ada dia, oh lagi sakit Ustazah, bacain Fatihah. Ya, dijengukin, kan enak begitu. Coba ibu nggak pernah ke majelis, jangankan cuman sakit sampai meninggalnya pun, siapa sih yang meninggal itu, ibu itu, yang mana sih orangnya? Nggak pernah keluar dia mah. Oh, cuman begitu doang, kan gitu Bu. Tapi kalau orang demen di majelis, jangankan dia meninggal, sakitnya saja orang bacain doa, bacain Fatihah, bahkan nengokin sampai ke rumah atau ke rumah sakit. Sudah dibuktikan oleh Allah, ketika orang peduli dengan agama Allah, maka Allah pun memperdulikan dia ketika dia dalam keadaan dia tidak mampu untuk duduk di majelis ilmu. Begitu ya Bu? Iya. Tambah sedih. Iya. Sedih banget. Hal yang paling menyenangkan kita Bu ya, ketika kita sakit, ketika kita meninggal. Kalau mereka cuma nggak bisa ngomong doang. Yang sedih kan tetap itunya aja, keluarganya ya. Kalau sakit aja Bu, kalau nggak ada yang nengok itu perasaannya gimana gitu ya. Sedih. Padahal mah ditengokin doang, sekedar ditengokin, sehat ya Bu, alhamdulillah, gitu kan, seneng Bu. Nggak usah bawa tentengan apapun, cuman sekedar ditengokin aja udah girang banget. Karena hiburan. Kenapa? Kita sakit kan nggak bisa kemana-mana. Saya pernah ngalamin habis COVID Bu. Habis COVID kan pengajian belum ada. Saya sakit. Sakitnya nggak sakit parah sih, sakit lambung, cuman memang yang nggak bisa bangun. Sedih, ya Allah jamaah saya padahal banyak, saya nggak ada satupun yang nengok saya. Kenapa? Orang pada takut. Ya, orang pada takut. Dikirain takut ustadzanya COVID. Memang dia nggak ada yang tahu juga kan saya sakit. Saya nggak mau orang-orang tahu saya sakit. Cuman ada perasaan, ya Bu ya, ada perasaan, ya Allah. Gitu. Kepengin gitu ya Bu. Makanya duduk di majelis ilmu supaya banyak yang doain. Kalau kita demen di majelis ilmu sampai kita meninggal pun banyak yang doain kita. Dan berbuat baik kepada sesama kita itu akan terus dikenang. Apalagi dengan tetangga. Saudara yang paling dekat itu adalah tetangga. Maka baik-baiklah dengan tetangga. Bahkan Rasulullah sampai kata Rasulullah dalam hadis, nanti ada terusannya, kata Rasulullah, saya mengira bahwa tetangga itu nantinya akan dapat warisan, karena saking seringnya malaikat Jibril mengingatkan kepada Rasulullah untuk berbuat baik kepada tetangga. Kenapa saya harus berbuat baik kepada tetangga? Ibu sakit misal tengah malam, saudara banyak, tapi jauh-jauh. Yang ibu bangunin dulu siapa? Tetangga. Kalau nggak baik sama tetangga, ibu sakit malam-malam, minta tolong sama tetangga, biarin aja, kata tetangga begitu. Apa enak begitu? Kagak, nggak enak Bu. Kita lagi butuh, ya. Makanya jangan mentang-mentang kita sehat, jangan mentang-mentang kita banyak duitnya, sama tetangga bodoh amat. Gitu, ada yang begitulah. Gua nggak pernah minta tolong sama dia, sekarang nggak minta tolong karena kitanya lagi mampu, lagi sehat. Satu saat manusia itu ada, kecuali Fir'aun nggak pernah sakit. Jadi kalau ibu sakit tuh bilang alhamdulillah ala kulli hal, ya. Jadi berbuat baik kepada tetangga, karena tetangga itu adalah saudara yang paling dekat. Jangan sampai kita sakit
tetangga nyukurin kita kan gak enak, Bu. Syukurin dia. Emang jahat banget dia. Tuh. Padahal gak boleh juga. Gak boleh juga begitu. Ya Allah, mudah-mudahan dia dikasih sakit sama Allah, dia berubah. Kan gitu. Jangan doainnya biarin aja, syukurin dia sakit. Ya boleh juga begitu. Karena al-muslim akhul muslim, kalbunyan yashudduhu ba'duhum ba'da. Muslim sama muslim itu adalah saudara, bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Muslim yang baik adalah apabila saudaranya sakit, dia merasakan sakitnya seperti dia sakit. Kita kan banyaknya nyukurin mulu, ya Bu. Rasulullah kan ngajarin nama kita berbuat baik sama siapapun, bahkan sama orang yang membenci kita. Bahkan ada tetangganya Rasulullah waktu di Mekah. Waktu Rasulullah masih di Mekah, ada seorang yang masih kafir. Setiap hari kerjaannya, setiap pagi selalu buang sampah di depan rumah Rasulullah. Setiap Rasulullah mau pergi ke masjid selalu ada sampah di depan pintunya. Tapi Rasulullah gak pernah marah. Dan Rasulullah gak pernah nyari siapa yang buang sampah di depan rumah saya. Rasulullah bersihin setiap hari. Tapi suatu saat ketika Rasulullah keluar dari rumah mau ke masjid, kok gak ada sampah di depan pintunya. Rasulullah nyari, mana ini orang yang biasa naruh sampah di depan saya, kok gak ada. Tuh hari pertama dicari sama Rasulullah, kagak ada sampah. Besok lagi Ibu, Rasulullah keluar dari rumah gak ada sampah juga. Kemana ini orang yang biasa buang sampah di depan pintu saya, kok gak ada. Kalau kita kan kalau begitu udah nyukurinya udah banyak banget dah. Lama-lama Rasulullah nanya sama tetangganya, mana sih yang biasa buang sampah, naruh sampah di depan rumah saya? Kata tetangganya, ya Rasul, itu si fulan lagi sakit. Oh, sakit apa dia? Tuh nanya Rasulullah. Kemudian begitu tahu dia sakit, Rasulullah masuk ke dalam rumah, Rasulullah bawa makanan. Kemudian Rasulullah samperin tuh yang biasa buang sampah karena lagi sakit. Sebelum Rasulullah masuk ke dalam pintu rumah orang yang sakit, Rasulullah dapat teguran dari malaikat, dapat info dari malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah. Ya Muhammad, kata Jibril, si pemuda ini sebentar lagi dia akan meninggal, akan wafat. Gak lama lagi dia. Ajak dia suruh beriman. Begitu Rasulullah masuk mengucapkan salam, tapi bapaknya sudah muslim. Si pemuda ini belum masuk Islam. Kaget dia begitu Rasulullah datang. Takutnya dia mau diapa-apain sama Rasulullah. Padahal Rasulullah mau mungkin bawa makanan lagi, Bu. Tuh bayangin. Kata Rasulullah, kamu sakit apa? Demam ya Rasul. Terus kata Rasulullah, kamu masuk Islam aja ya, biar kamu selamat. Gak mau si pemuda ini. Gak mau ya Rasul katanya. Terus Rasulullah ngerayu lagi. Ayolah masuk Islam, biar kamu selamat. Saya kasihan sama kamu. Cuma nggak dikasih tahu doang sama Rasulullah, kamu mau mati bentar lagi, nggak dikasih tahu. Diajak sama Rasulullah, dirayu sama Rasulullah, saya kasihan sama kamu, takut nanti masuk neraka kalau kamu nggak beriman. Ayolah ucapkan kalimat syahadat. Nggak mau. Dirayu lagi sama Rasulullah. Untuk ketiga kalinya pemuda ini melihat wajah ayahnya. Kata Rasulullah, ayo masuk Islam. Saya kasihan sama kamu, biar kamu selamat. Kemudian ketika dia melihat wajah ayahnya menganggukkan kepala. Katanya, udah masuk Islam. Akhirnya pemuda ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah.
Masuk Islam ya, kata Rasulullah, syahadat. Baik ya Rasulullah. Dituntun oleh Rasulullah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Selesai dia mengucapkan syahadat, maka Allah ambil nyawanya. Saat itu dia bagaikan bayi yang baru lahir. Dosa dia udah gak ada tuh. Itulah ketika Allah mau menyelamatkan masuk mayyahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu falaha hadiyalah. Beruntungnya orang itu. Andaikan saat itu Rasulullah enggak mendengarkan tidak diperingatkan oleh malaikat Jibril, mungkin Rasulullah enggak sekuat itu mengajak pemuda ini untuk masuk Islam. Tapi karena diberitahukan bahwa pemuda ini tidak lama lagi akan wafat, maka Rasulullah mengajak dia untuk bersyahadat. Ya. Itulah sifat Rasulullah. Makanya kita kalau punya tetangga yang gak baik pun baik-baikin aja, Bu. Habisnya Ustazah kalau saya negor dia dibuang muka, biarin. Muka cuma satu dibuang-buang, mau nyari muka kemana lagi dia. Kalau dia buang muka, Ibu jangan buang muka, emang saya kenapa sih? Kalau saya punya salah saya minta maaf. Tapi yang ada kitanya kadang-kadang nyamain ya, Bu. Untuk ngalah memang susah, tapi itu harus berusaha. Sakit hati itu akan merusak amal kita sendiri. Sebenarnya kalau kita sakit hati sama orang terus-terusan, yang rugi siapa kita? Itu namanya wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan, dari kedengkian apabila datang dengki itu. Kan dengki itu kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang. Hilang kalau nggak lihat orangnya, kalau lihat orangnya datang lagi itu. Makanya selalu ketika mau ketemu orangnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung dulu sama Allah, baca surat Al-Falaq. Supaya apa? Berlindung dari kejahatan, kejelekan apabila datang hasad kita. Ya, supaya enggak dengki kita, supaya dijauhkan dari sifat itu. Memang menghilangkan sifat-sifat seperti itu agak susah, Bu, kalau tidak kita belajar. Jadi kita belajar. Kita ingat sama ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Jadi sama kerabat dekat, kadang-kadang sama saudara lama enggak ngomongan, lama enggak teguran sama saudara. Padahal boleh kita enggak teguran sama saudara, sama tetangga, batasnya cuma 3 hari. Lewat dari 3 hari haram hukumnya, dosa. Pernah Ibu ada salah satu kisah, ada seorang dia bersaudara kalau tidak salah, 5 atau 4 bersaudara. Dia orang kaya, tapi ada dia punya saudara 1 orang gak punya dan tinggalnya jauh dari saudara-saudaranya yang 4 ini. Suatu saat saudara yang kurang mampu ini datang kepada saudara yang punya. Dia mau meminta tolong. Tapi saudaranya yang kaya tidak memberikan pertolongan kepada saudaranya, padahal saudara sekandung. Bahkan dia mengatakan, ngapain kamu datang cuma mau minta tolong doang, kamu mau minta doang. Ini kan saudara yang begini kadang-kadang sedih ya, Bu. Kalaupun gak ngasih gak usah pakai ngomong kayak begitu. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik dan pemberi maaf itu lebih baik daripada kamu ngasih tapi nyakitin hati orang yang dikasih. Misal Ibu ngasih, ini gua kasih tapi lu jangan datang-datang lagi. Ada datang lu mau minjem doang. Ngasih tapi nyakitin hati. Lebih baik gak usah ngasih. Bilang aja, maafin saya belum bisa bantu ya. Lain kali deh mudah-mudahan saya bisa bantu. Kalau gak mau bantu, jangan bantu tapi sambil, ya itu tadi ngomongnya, sambil ngedumel. Bukannya pahala yang dapat tapi dosa. Suatu saat lama beberapa bulan sakitlah saudara ininya, Bu, yang kaya ini.
Sakit lama sampai mau nazak. Tahu nazak, Bu? Sekarat. Mati kagak, hidup kagak. Itu lama berjalan seperti itu. Udah dibacain Yasin, udah dibacain apa-apa enggak bisa. Akhirnya manggil kiai. Dipanggillah kiai, minta didoain sama kiai. Kiai, tolong doakan. Saudara saya ini udah lama nazak. Gak bisa-bisa. Suruh baca kalimat thayyibah pun susah. Kemudian kata kiai, apa dia masih punya orang tua? Sudah gak punya orang tua. Apa dia masih punya saudara? Saudara yang lainnya terdiam. Ditanya lagi sama kiai, apa dia masih ada saudara lain selain yang kumpul ini? Kemudian ada salah satu saudara yang menjawab, ada kiai. Cuma saudara saya yang satu ini jauh tinggalnya. Dia jarang ketemu, pernah ketemu beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu. Tapi setelah itu gak pernah ketemu. Coba kamu cari saudaramu yang itu. Ini namanya kiai, tahu Bu, ulama. Ya. Coba kamu datangi dia. Suruh dia datang. Kemudian dengan sangat berat hati dari salah satu saudaranya mendatangi saudaranya yang saat itu pernah meminta tolong, kemudian dengan perkataan yang tidak baik. Walaupun dia tidak mendoakan, biarin aja lu, nanti kalau mati susah lo. Walaupun tidak mengucapkan itu, hanya di hati Allah tahu, Allah dengar. Karena ini adalah saudaramu yang wajib kamu tolong, tapi dia tidak peduli. Kecuali memang kitanya nggak mampu. Akhirnya dengan berat hati salah satu saudaranya mendatangi saudaranya yang jauh. Dia menceritakan tentang keadaan saudaranya yang sedang nazak. Tapi memang dasar saudara ini orang yang salehah, orang yang saleh. Dia tidak mendendam kepada kakaknya, pada saudaranya yang sudah menyakiti hatinya, yang ketika dia minta tolong gak ditolong. Padahal kalau dia pendendam, biarin aja dia begitu. Dia juga pernah nyakitin hati saya. Tapi karena dia orang yang paham tentang ilmu, ya, kemudian dia datang mendatangi saudaranya yang sedang nazak. Dia tidak tega melihat saudaranya seperti itu. Kemudian kiai itu bicara, barangkali dia pernah menyakiti hati kamu, tolong maafkan dia. Saudaranya sebentar terdiam, mengambil nafas. Dia juga inget-inget kali ya, karena dia udah gak inget. Mungkin dia kali dulu pernah nyakitin hati saya, mungkin, tapi saya sih gak dendam. Kemudian dia menceritakan kepada kiai itu bahwa dia pernah datang dan mengucap, dia ceritakan semuanya. Maka kata kiai itu, tolong maafkan dia. Pak Kiai, jauh sebelum itu saya sudah maafkan dia. Tapi karena belum terucap kata maaf itu, ya walaupun dia nggak dendam, tapi Allah kan nggak begitu. Kata Allah, lu nyakitin hati saudaramu. Walaupun saudaramu tidak mengucapkan itu, tapi hati dia sedih. Maka setelah saudaranya mengucapkan itu, saya maafkan dia kalaupun dia pernah salah kepada saya. Saya tidak pernah merasa dendam kepada saudara saya. Tapi walaupun dia pernah berbuat itu, saya sudah maafkan. Sudah maafkan, sudah saya ikhlas. Begitu saudaranya memaafkan dia, dengan mudahnya dia mengucapkan kalimat tauhid. Jadi jangan dianggap remeh saudara ya Bu. Dengan siapapun, bahkan orang yang pernah nyakitin saudara tetangganya. Tetangga itu kan ada tetangga saudara dekat, ada tetangga yang memang sekedar tetangga. Jangan sekali-kali kita berbuat seperti itu. Kalau kita umur kita masih ketika akan meninggal masih diberikan tempo waktu sama Allah, dia bisa nengkon kita minta maaf. Kalau tiba-tiba meninggal ya, kan bisa sempat minta maaf. Kapan perhitungannya? Nanti di akhirat. Karena di akhirat udah nggak bisa ditebus lagi kecuali dengan amal soleh kita atau dosa kita, dosa dia diberikan kepada kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah minta. Jadi berbuat baiklah kepada tetangga, dengan tetangga yang manapun. Bahkan kata Rasulullah, jangan pernah kamu meremehkan tetanggamu yang hanya memberi kamu kikil.
Misalkan ibu dikasih kemarin korban dikasih cuman kaki. Enggak tahu kaki sapi, enggak tahu kaki kambing, pokoknya kaki jadinya. Ya Allah ngasih kaki, bukan kasih daging. Ibu kan begitu. Misal, itu tidak boleh kata Rasulullah. Jangan pernah meremehkan pemberian dari saudaramu walaupun hanya memberikan kikil atau kaki kambing. Karena itu adalah pemberian dari Allah lewat tetanggamu. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu bikin sesuatu masakan, kalau itu sedikit, kalau bakalan mengganggu penciuman tetanggamu, maka banyakin airnya. Ya tapi jangan airnya juga, kata Ustazah katanya airnya doang gak apa-apa katanya. Ntar katanya ya kelewatan banget kasihnya. Kalau ibu bikin rendang cuma 1 kilo, bakalan tetangga kiri kanannya nyium baunya doang. Tambahin telur, rebusan telur, tambahin kentang. Yang penting judulnya rendang. Rendang tahu, rendang tempe, rendang telur. Dagingnya kasih 1 potong, kasih telur, kasih tempenya, kasih tahunya. Judulnya kan rendang. Kasih bumbunya yang banyak. Jangan sampai tetangga, ya Allah bau rendang enak banget, bau doang. Tuh. Akhirnya ibu, orang mah ngasih ya biar bumbunya juga nggak apa-apa katanya. Tapi jangan begitu dikasih bumbunya doang, ibu ngedumel, ngasih rendang cuma bumbunya doang. Jangan. Alhamdulillah. Anggap aja ibu makan bumbunya, anggap aja itu makan dagingnya. Iya, tinggal ibu rebus telur aja tuh kalau bumbunya dikasih banyak, campurin kan rendang. Gitu. Ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu hati kita ya Bu ya. Dikasih hati yang bersih, yang lapang. Berapapun yang dikasih dan sebanyak sedikit apapun yang dikasih sama tetangga kita, syukuri, hargai. Karena itu adalah pemberian dari Allah melalui tetangga kita. Kemudian kata Rasulullah, man zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayurithuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selalu Jibril berpesan kepadaku supaya baik kepada tetangga, sehingga saya kira kemungkinan kelak akan diberi hak waris. Itu yang tadi saya sampaikan. Ya, padahal enggak mesti dapat waris. Saking apanya? Saking jangan pernah nyakiti hati tetanggamu. Walaupun dengan menyakiti dengan masakan sekalipun jangan pernah. Ibu bikin apa goreng ikan asin, baunya kemana-mana tuh, nyebar. Kalau bakalan tetangga nggak dikasih, tutup pintunya supaya tetangga nggak nyium bau ikan asin. Kita nyiumnya enak, kalau makannya kan tahu mau tahu nggak ya Bu? Tutup pintunya. Kalau udah selesai gorengnya, baru ibu buka. Khawatir ada tetangga yang lagi ngidam. Pengen ikan asin, ibu kagak kasih, ngeces terus. Kan gitu. Jadi bikinan dosa. Kalaupun mau makan ikan asin, kalau memang ikan asinnya yang agak enak-enakan lah gitu Ibu ya. Ikan teri kan wanginya kemana-mana tuh. Padahal mah cuma ikan teri. Gak dikasih juga tahu kagak. Tapi namanya orang kadang-kadang ada aja ngomong ya Bu ya. Pengen gitu. Jadi jangan pernah menyakiti hati tetangga, karena Nabi sendiri diingatkan oleh malaikat Jibril sering sekali untuk berbuat baik kepada tetangga. Kan tetangga itu yang saya pernah sampaikan, ada yang tetangga mempunyai 1 hak, ada tetangga yang mempunyai 2 hak, ada tetangga yang mempunyai 3 hak. Tetangga yang mempunyai 1 hak adalah tetangga non muslim. Non muslim itu punya 1 hak sebagai tetangga, dan dia perlu dikasih, perlu dihargai. Tapi ada tetangga yang mempunyai 2 hak. Tetangga yang muslim. Jadi kalau ibu ngasih, yang pertama dikasih adalah tetangga yang punya 2 hak. Dan baginya agak gedean, agak banyakan. Kan dia punya 2 hak.
hak sebagai tetangga dan hak sebagai sama muslim. Jadi dua bagiannya. Kemudian ada tetangga yang punya 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai sama muslim, hak sebagai saudara. Kan ada ibu suka saudara rumahnya deketan. Nah, itu punya hak, 3 hak tuh. Jadi baginya harus lebih. Kalau yang kedua baginya misalkan 3 biji, maka yang punya 3 hak ini adalah saudara kita. Ini yang terlebih dahulu dibagi. Diduluin zawil qurba. Dia kasihnya 5 biji gitu. Jangan sama yang 1 hak, yang 2 hak. Harus beda karena dia adalah saudara kita sendiri. Jadi 3 hak. Jangan kadang-kadang sama orang lain baik, sama tetangga sendiri nggak peduli. Ini yang nggak boleh seperti itu. Perbaiki dulu hubungannya dengan keluarga dekat, baru dengan keluarga yang agak jauh yaitu tetangga. Kan ada orang yang begitu ya Bu, sama saudara nggak pernah baikan. Tapi sama orang lain, masya Allah baiknya, minta ampun. Kadang-kadang sama orang lain kayak sama saudara kandung sendiri, sama orang saudara kandung sendiri kayak sama orang lain. Ini kayaknya yang kebolak namanya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya Bu. Insya Allah. Jadi kita udah tahu dalilnya seperti ini, kita kerjakan. Apa yang pernah kita dapatkan dari majlis, sedikit walaupun sedikit ilmu itu terapkan. Itulah ilmu yang manfaat. Kemudian satu hadis lagi ya Bu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu wastausu bin nisa'i khairan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah mengganggu tetangganya dan berpesan-pesan baiklah kamu terhadap tetangga. Kalau kita sama tetangga enggak baik, berarti kita tidak beriman kepada hari kemudian. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau orang yang takut kepada adanya hari pembalasan, maka kita tidak akan pernah berbuat tidak baik kepada tetangga. Karena semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang bercerita kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ada perempuan yang dia rajin ibadahnya, puasanya rajin, sedekahnya banyak, tetapi mulutnya suka nyakitin tetangga, suka nggak bikin enak tetangga. Tapi dia ahli ibadah, ahli sedekah, ahli puasanya." Apa kata Rasulullah? Ahlun nar. Dia ahli neraka kata Rasulullah. Tetapi ada ya Rasul, perempuan yang biasa-biasa aja, sholatnya biasa, sedekahnya sedikit, puasanya juga biasa, tapi dia selalu baik sama tetangga. Kata Rasulullah, ahlul jannah. Dia ahli surga kata Rasulullah. Biar kata kita ibadahnya rajin, sedekahnya banyak, karena ya sedekahnya sambil nyakitin. Ada tetangganya minta tolong, ditolongin, tapi sambil ngomel. Sambil ngomong, minta tolong mulu lu, minjem mulu, nggak pernah bosan-bosan minjem. Nah, itu artinya nyakitin hati tetangganya. Nolongin mah nolongin, tapi sambil nyakitin. Maka itu kata Rasulullah, ahlun nar, dia ahli neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ibu milih yang mana? Milih yang pertama, milih yang kedua? Milih yang pertama, ahli ibadah tapi baik. Ya. Kan enak kalau ibadahnya baik, sedekahnya banyak, tapi mulutnya juga baik kepada tetangga. Itu jauh lebih baik lagi. Daripada udah enggak baik sama tetangga, ibadahnya enggak, ngajinya enggak mau. Wah, itu mah lebih lagi tuh. Lengkap sudah. Gitu ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah lisan kita dari menyakiti tetangga kita. Kalaupun ada pernah tetangga yang pernah kita sakiti, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bicara, datangi tetangga, minta maaf,
Kalaupun dia nggak mau maafin kita, yang penting kita sudah minta maaf. Perkara dia nggak mau maafin, urusan dia nanti dengan Allah. Yang penting kita sudah minta maaf. Kira-kira bisa nggak begitu, Bu? Ibu datang ke tetangga tapi tangannya buang muka. Diterusin nggak kira-kira? Nggak diterusin, padahal kita mau minta maaf. Kalau tetangga yang begitu sebenarnya sering kasih sama kita, Bu. Kalau tetangga ada yang gak baik sama kita, sering anterin makanan. Kita punya apa, kasih. Nanti dia lama-lama juga kan malu dia. Ya Allah, padahal saya udah berbuat begini sama dia, kok dia tetap baik aja ya sama saya. Masya Allah, malu saya. Kenapanya malu dia? Iya, balik pikir. Tapi Ustaznya dablek banget, udah biarin. Mungkin sifatnya kayak begitu, kita mah tetap aja baik. Gitu. Karena kita nggak, kalau kitanya nyamain, berarti sama kita dengan dia nggak baiknya. Kan gitu. Kalau kita nggak nyamain, ya Allah, alhamdulillah, saya nggak sama dengan dia. Hatinya sudah terlalu luka. Luka hati itu kalau kitanya berlapang dada akan hilang. Akan sembuh hati, luka hati kita. Ya, Bu. Orang yang bisa memaafkan orang yang pernah nyakiti hati kita, sesungguhnya bukan kita orang yang kalah, tetapi justru kita orang yang menang. Menang apa artinya? Menang melawan hawa nafsu kita mengikuti setan. Karena saat kita bisa melawan itu, setan nangis. Tapi kalau kitanya nyamain, ketawa tuh setan. Kata setan, asik jadi temen gue. Gitu kan? Berusaha untuk bisa memaafkan orang. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, bersegeralah kamu untuk ampunan dari Allah agar kamu mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi, dan kamu memberi kepada orang baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dan memaafkan orang lain. Itu jauh lebih baik dan itu yang sangat dicintai oleh Allah. Memaafkan orang itu Allah sangat cinta. Perkaranya adalah hati kita kadang gengsi, kadang kita terus mendendam dalam diri kita. Ini yang sebenarnya akan merusak amalan kita. Walaupun hati kita sakit, sesakit apapun hati kita, tapi ketika kita mau memaafkan orang lain, itu akan membuat hati kita jauh lebih tenang. Jauh hati kita lebih merasa plong gitu, Bu. Ibu pernah berbuat begitu? Cobain ibu berbuat seperti itu. Hatinya enak, Bu. Enggak ada beban di dalam diri kita. Tapi kalau kita terus sakit hati gua sama dia, ketemu aja gua malas, itu akan membuat diri kita justru terus-terusan menderita, terus-terusan kita merasa enggak tenang hidup kita. Tapi kalau hati kitanya, ya udahlah, mungkin dia waktu itu lagi khilaf aja, yang udahlah, ngapain juga sih lah, gitu. Ya, kalau kitanya berbuatnya begitu, buah hati kitanya enak, kita ngelangkah, kita enak mau ngapa-ngapain. Jadi ketemu sama dia juga udah biasa aja. Kalaupun dia masih buang muka sama kita, itu urusan dia. Coba belajar seperti itu akan enak, Bu. Awalnya memang berat banget, berat awalnya. Tapi kalau kitanya berusaha melawan itu, lama-lama terbiasa dan jadinya enak. Pernah berusaha untuk itu? Bismillah ya. Bismillah dah, Bu. Coba deh, enak. Saya pernah lakukan itu, awalnya berat, Bu. Bismillah, tetangga depan.
Tapi di toko. Di toko, depan toko, di pasar. Di pasar, Bu. Tukang dagang kan? Saya nggak pernah ngeladenin. Saya majang, saya laku jualan saya, dia jualan. Cuman yang pelayan saja teh, dia jual, biarin rezeki mah nggak ketuker. Allah nggak bakalan nuker rezeki kita. Setiap ada orang beli ke saya, Bu, jangan nyobain di luar, nanti ada yang nyontek dagangan saya. Padahal yang nyontek dagangan saya, dagangan dia yang nyontek dagangan saya, nggak pernah saya ladenin. Ada orang lagi megang baju saya, orang mau beli dan nawar, dia namperin, Pak jangan beli di sini, belinya di sana. Kalau modelnya orangnya dan berantem tuh, Bu. Tapi saya nggak mau ngeladenin. Kalau saya sama saya dengan dia, saya lebih baik baca buku. Makanya saya setiap di toko timus selalu banyak saya buku, karena saya nggak mau melakukan hal-hal yang itu bagi saya nggak ada artinya. Nggak paham saya. Akhirnya lama-lama dia sendiri malu, karena saya nggak pernah ngeladenin dia, saya nggak pernah ngusilin dia. Mau dia kayak gimana, dia nyotekin dagangan saya terserah, karena saya yakin bahwa rezeki itu nggak pernah ketuker. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih bertahan jualan, dia udah nggak jualan. Siapa yang melakukan? Allah semuanya. Saya nggak pernah mendoakan yang nggak baik, nggak, karena hatinya dianya yang berpenyakit. Ada penyakit dalam hatinya. Tuh, orang yang begitu tuh ada sakit hatinya, di hatinya tuh ada penyakit, Bu. Ya. Jadi hilangkan penyakit-penyakit dalam hati kita dengan apa? Kita banyak istighfar ketika ada orang berbuat seperti itu. Kita minta sama Allah, ya Allah, jangan ada di hati saya untuk dendam kepada siapapun. Gantikan dengan sifat sabar, ikhlas, ya Allah, dan memberikan maaf kepada orang lain. Karena kita diajarkan oleh Allah, sesungguhnya Allah itu afuwun karim. Allah itu maha pemaaf. Masa kita sebagai makhluknya terlalu sombong kalau tidak mau maafin orang? Bismillah ya, Bu. Jadi orang pemaaf. Kita udah jelas, Al-Qur'annya sudah tahu, dalilnya kata Allah, jadi orang pemaaf itu yuhibbul muhsinin. Allah tuh cinta pada orang yang bersih hatinya, yang selalu memberikan maaf. Insya Allah. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan hati kita menjadi orang yang lapang hatinya. Allah jadikan diri kita menjadi orang yang selalu memberikan maaf kepada orang lain. Ya Allah, jadikan hati kami menjadi hati yang bersih dari sifat hasud, dari sifat dendam, ya Allah. Gantikan hati ini dengan menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang rendah hati dan tidak merendahkan orang lain. Jadikan hati ini, ya Allah, menjadi orang yang tawadhu', menjadi orang yang lembut hatinya kepada siapapun. Bimbing kami, ya Allah, agar kami senantiasa menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari sifat-sifat yang tercela. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan lakinan hamdan syakiran hamdan na'iman. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat. بلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية
وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا عذاب الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية السلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Yahya yang telah memberikan pelajaran-pelajarannya, pengajiannya tentang kita bertetangga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.